Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yahmini. Jumpa lagi dengan Abah Ali di Ngaji Urip Channel, membahas tentang fenomena dan problema kehidupan. Sederek Ngaji Urip, kali ini saya kehadiran seorang tamu yang beliau adalah seorang pemuda atau masih muda gitu ya, di bawah saya jauh, dan memberikan atau kita jadikan inspirator dalam kehidupan. Siapa dia? Mas Eros. Assalamualaikum Mas Eros. Waalaikumsalam, Abah. Oke, Mas Eros. Oke. Sehat-sehat? Sehat. Gimana? Usaha lancar? Alhamdulillah, pokoknya lancar dan seger waras. Seger waras. Sing penting gue ya. Yang penting seger waras. Sing penting seger waras. Apalah artinya harta benda yang kita miliki, tetapi tubuh kita secara lahir Sakit. tidak sehat ya. Betul. Gitu. Mas Eros, Siap. ini Mas Eros ini kan sahabat, kawan lama saya juga. Jadi beliau ini juga punya channel YouTube juga ya. Ya, tapi dia lebih aktif di Facebook Reel. gitu. Mas Eros, Oke. perjalanan Mas Eros ya selama ini Iya. itu saya juga sedikit paham, sedikit tahu gitu ya. Ya. Itu mungkin bisa diceritakan Mas Eros. Bisa. Jadi sebagai pengalaman hidup iya. gitu ya. Mulai dari mana nih ceritanya? Ya ceritanya ketika masih remaja itu Mas Eros itu enak enggak? Atau mungkin tumpaane ya toh, tumpaane Iya, itu iya. sudah sepeda motor yang kayak iya. anak-anak sekarang gitu ya. Coba. Ini kita di Ngaji Urip ini mau cerita start dari SMA ya, Pak? Ya SMA-nya itu gimana ya? Start dari SMA, gini loh. Kalau teman-temanku memang ada yang sudah bawa motor ya. Waktu itu motor CB itu udah bagus waktu itu. Tapi Mas Eros sudah punya motor belum waktu itu? Belum ya. Ngontel, masih ngontel ya. Ontel itu gantian itu. Iya. Gantian. Misalkan gini, ontel itu Bang. Abah Ali ini terkenal Abah Ali Grewal ini karena aku udah lama dari kecil. Grewalnya itu kan suka bagi-bagi gitu. Iya kan ada ceritanya, maksudnya nyah-nyoh gitu loh. Iya. Maksudnya itu nyah-nyoh. Gini ceritanya, waktu SMA itu aku itu adanya itu sepeda ontel mungkin satu rumah itu Pak. Satu sepeda. Misalkan sepeda itu saya bawa, itu ontel loh, itu Iya. ontel loh, bukan Sepeda pancal itu ya. Loh, yang ngongkel, yang meruntus sampai sehat dan keren itu. Misalkan saya bawa, kan saudaraku banyak loh. Iya. Saudaraku itu ada 5. Nah, yang aku kebetulan yang ketiga. Misalkan saya bawa, ya Pakku mau ke sawah itu loh. Mau ke sawah itu menunggu aku pulang. Bapak petani ya? Petani, ya, bapakku. Saya kira bapaknya juga pengusaha gitu. Memang petani, tapi alhamdulillah bermanfaat, barokah itu loh. Kalau Iya. barokah sebetulnya. Meskipun saudaraku banyak itu, maksudnya itu bisa sekolah semua. Iya. Meskipun terseok-seok gitu loh. Iya gitu ya. Itu pengalaman yang mungkin ya ketika masa-masa SMA itu kan selain masa puber, masa mencari jati diri gitu ya. Iya. Itu gimana Mas Eros? Alhamdulillah bermanfaat, barokah itu loh. Kalau Iya. barokah sebetulnya. Meskipun saudaraku banyak itu, maksudnya itu bisa sekolah semua. Iya. Meskipun terseok-seok gitu loh. Iya gitu ya. Itu pengalaman yang mungkin ya ketika masa-masa SMA itu kan selain masa puber, masa mencari jati diri gitu ya. Iya. Itu gimana Mas Eros? Ini dari mana ya? Maksudnya aku mau ceritanya itu gini. Kalau boleh cerita, aku sekolah SMA itu sambil kerja itu, Pak. Oh iya,
sambil kerja. Bukan kelas 1 SMA, dari MTS, aku kan MTS. Iya. MTS terus SMA Islam itu. Iya. Itu MTS kelas 3 itu aku jualan koran aku, Pak. Oh. Loper koran gitu Iya, ya. loper koran. Berarti hampir sama dengan saya dulu ya. Tapi Saya itu dulu waktu sekolah di STM, Oh, ya. itu saya juga jualan koran sambil jualan koran. Kalau pagi sebelum berangkat ke sekolah jam 5 itu sudah antar koran ke rumah-rumah. mirip sama Gitu. kisah hidupnya itu. Iya. Cuma bedanya Bali itu naik motor ya. Aku naik ontel ya, Pak. Bukan sama, kita juga ngontel. Oh. Zaman itu zaman 90-an, 89 sampai 90 itu ya kita pakai ontel. Memang waktu itu koran itu populer, Pak. Belum seperti sekarang ini berita-berita ada di HP, ada di mana-mana. Dulu itu aku punya pelanggan itu kalau nggak salah itu sekitar 52-an. Nah, setiap pagi itu aku ngontel nganterin ke pelanggan-pelanggan itu. Ya, setiap kegiatannya seperti itu. Itu mulai MTS kelas 3. Soalnya gini. Waktu itu kan kita itu piye ya nek ngarani iku racak lho, mesti selisih Dari saudara gitu ya. saudara itu. Berapa saudara itu? 6 ya, Pak. 6 saudara ya. Saudara gedene iku meh mirip-mirip gitu loh. Jadi waktu itu Kalau saya kan 5 bersaudara. aku 6 bersaudara lah, bapakku kan petani. Jadi untuk membiayai itu waktu itu ya mungkin agak berat, tapi kan kita mandiri itu mulai dari MTS. Sudah bisa bayar sekolah sendiri. Jadi untuk biaya sekolah waktu itu kan belum ada yang namanya sekolah gratis ya. Enggak, bayar Kalau semua. sekarang itu kan pemerintah kayak Jawa Timur kadang katanya sekolah SMA itu sudah gratis Ya, gitu ya. ya. Tapi ya adalah sekolah-sekolah yang masih mungut itu dengan alasan bangun ini, bangun itu gitu. Yang mungut biasanya komite gitu ya. Tapi dulu itu enggak ada gitu. Kalau dulu kan nggak ada, Bayar semua. sekolah bayar. Saya itu dulu waktu itu SPP-nya 2.500 saya. Tapi beda. Jadinya anak itu dulu itu kalau ketemu Pak Guru itu sungkan di tengahnya, Pak. Ya sampai sekarang kita hormat pada guru kita ya. Kalau anak-anak sekarang itu sama guru itu toto kromonya udah, apalagi sudah lulus ya. Kalau sudah lulus itu kayak guru itu kayak dianggap kayak temannya cangkruan gitu. Diajak ngopi bareng, diajak main game bareng. Kalau kita sampai sekarang ketemu guru kita baik di SD, SMP, SMA gitu kan kita masih hormat. Hormat banget, ngeri. Masih tawaduk lah bahasanya gitu. Bahasanya Mas Eros tawaduk. Gitu. Nah, memang gitu. Itu otomatis, Dok. Maksudnya enggak ada doktrin-doktrin. Terus secara ketika masih SMA itu sudah berani pacaran belum? Oh itu, aku itu punya cinta monyet ceritanya Pak itu. SMA kelas 1 itu aku pacaran. Kan masa-masa puber. Iya, berbunga-bunganya hatiku itu SMA kelas 1 itu udah punya pacar aku. Tapi ya dulu itu pacarannya cuma melihat-lihat deket sedikit udah seneng Mbak, enggak kayak sekarang dibonceng-bonceng itu enggak. Apalagi kalau waktu itu ya kalau ngebonceng pakai sepeda pancal ya. Runtus ya. Itu. Malah kebanyakan aku jalan kaki dulu pacaran itu Pak. Berangkat sekolah SMA dari rumah ke SMA itu aku sering jalan kaki. Itu berapa kilo itu? Ya enggak jauh, enggak gitu. Lebih dari 1 kilo tapi ya. Ya hampir 1 kiloan lah. Hampir 1 kilo. Hampir 1 kilo. Iya. Terus setelah lulus gitu ya. Itu setelah lulus itu kan biasanya anak SMA itu ketika waktu itu kan ya bisa sekolah SMA aja udah keren ya. Keren. Ya jadi tahun 90-an itu bisa lulus anak desa, lulus SMA, itu sudah keren gitu ya. Karena biasanya kan kita lulus SD itu disuruh angon. Ya, SMP mengembala itu loh ya. Mengembala di tempat orang yang punya ternak gitu itu. Nah, bisa SMA itu lulus SMA tahun 90-an itu ya sudah alhamdulillah ya. Mantap ya. Itu mesti kan gini, ketika SMA itu ketika belum lulus cita-citanya dapat pekerjaan apa itu. Itu langsung dapat kerjaan atau sempat nganggur itu Mas Eros? Oh, gini aku, Pak. Aku itu kan sebelumnya kita seruput dulu kopinya ya. diminum ini kopinya.
aku itu dari SMA sebenarnya nggak punya cita-cita formal gitu loh Pak. Misalkan formal itu jadi pegawai apa, jadi guru atau jadi apa, nggak tahu aku nggak punya cita-cita ke situ. Aku pengennya jadi usaha sendiri gitu loh, mandiri gitu loh. Oh gitu. Dari dulu memang begitu. Makanya sekarang ya jadinya ya gini. Sempat merantau Merantau. Pertama kali aku merantau itu di Jakarta, Pak. di Jakarta ya. Keren kan di Jakarta, Jakarta di ibu kota. Ibu kota. Kejamnya Ibu Tiri tidak sekejam ibu kota. Oke, Waduh. ceritanya gimana coba? Di ibu kota itu lucu banget. Aku punya teman itu namanya Suroto. Masih ada sampai sekarang dia sehat banget, Pak. Iya. Itu aku pertama kali merantau itu. Ya, kita sebut nama nggak apa-apa, namanya Iya. juga teman akrab Iya, ya. Suroto iya. itu kan juga teman Barangkali kan lihat Dia lihat YouTube- di YouTube Ngaji channel Urip ini ini ya. Ngaji Urip ini ya. Dia mesti senang. Wah, Eros. Iya. Nah. Temanku dulu waktu mangan urek. Oh, tahu urek, Pak? Urek itu apa? Urap. Urap Makanan karyawan dulu, aku itu karyawan. karyawan Ya, di karyawan di AC apa ki? Bangunan, Bah, tapi Ah. di bidang AC ducting. Jadi yo rodok merecet lah waktu itu. Ah. Itu tiap hari itu sarapannya lawe urap. urap itu Gak ya. wani lawuh inu-inu, Bah. Ya. Lawuh inu-inu kok gak nutup di seminggu kuwi. Ngono lho maksudnya. Jadi pagi sarapannya Urap. urap. Ah. Lauknya Yes, urap bisa sama tempe. tempe gitu ya. Terus Pokoknya ngirit gitu. Nah, minumnya ini yang lucu, Bah. Minumnya apa? Kalau yang biasanya kan orang-orang makan minumnya teh hangat atau apa, aku air putih aja. Air putih. Kan di warteg itu air putih hangat kan gratis. Gratis ya. Jadi seperti Oke. itu. Ah. Itu kisahnya seperti itu. Tapi Pak, Itu sempat berapa tahun itu? itu ada 2 tahunan. 2 tahun ya. Ada sekitar 2 tahun. Tapi kisahnya, kalau dibicarakan itu panjang banget. Termasuk ada Mas Karyono yang sekarang jadi bos itu loh, bos Aret itu loh. Wah itu termasuk, ya kita sebut nggak apa-apa soalnya juga memang perjalanan hidupnya seperti itu waktu Iya, di Jakarta, Pak. Ah. Dulu itu aku sampai pokoknya terakhir itu 98, Pak. 98. 98 itu kalau nggak salah Reformasi itu. reformasi waktu itu ada Saya sudah jadi wartawan itu. di PR apa wartawan? Di wartawan. Oh, wartawan, wartawan 98 saya ada penugasan di Jakarta, bakar-bakaran apa itu? Bakaran. Ah. Nah, tempatku itu di Buncit Raya deket Pancoran, Mbak. Nah, itu aku kan di sana kan kos. Waktu itu rame Mega Bintang toh. Iya. Rame Mega Bintang lah. Ada itu anaknya 97 itu Mega 97 Bintang. ya? 97 apa 98 Pemilu gitu. 97. Iya, lupa aku. Itu Mega Bintang. Nah, itu yang kisah sedihnya, Mbak. Ini aku cerita kisah sedihnya. Kan kita kan kos gitu loh. Ah. Bertiga Ya. sama temenku Suroto sama Mas Karno, panggil Om Karno soalnya usianya di atasku. Ya. Ah. Waktu itu kan Mega Bintang itu lah. Anaknya ibu kosku itu fanatik ke Mega Bintang apa gimana gitu. Kan Mega Bintang itu bukan partai. Bukan partai. Jadi gini, ketika Orde Baru ya, partai itu kan ada 3. Ya. Iya toh? Ada Golkar, ada P3, PDI kan itu ya. Iya. Nah, ketika ada rasa kekecewaan yang meluap, muncullah people power, kemudian muncul ada istilah Mega Bintang. Jadi Mega Bintang itu karena PDI waktu itu Megawati itu dikuyo-kuyo ya oleh rezim saat itu, dan saat itu kan PDI-nya terkenal PDI Suryadi. Nah, Megawati waktu itu tidak mencoblos seperti saya. Golput ya, Pak? Saya itu golput karena saya juga penganut Mega Bintang. Oh. Jadi Mega Bintang itu adalah orang-orangnya Megawati yang kalau mau nyoblosnya ke P3 waktu itu. Ya, P3 gitu. Nah, waktu itu sepertinya itu anaknya yang Ini ngapain kita ngomong politik ya? iya, sebenarnya nggak ada ya. Iya, kita cerita hidup aja, Ngaji Urip. Kan ini kan Hanya selingan. aja. selingan. Tadi kan soalnya ke Jakarta itu loh, Pak. Iya. Pokoknya ada kekecewaan lah di situ Iya. dari anaknya ibu kos itu Nah. mau bakar-bakar juga. Jadi aku ya takut toh. Tapi yang seru itu yang temanku yang namanya Mas Karyono itu kayak brucel ya. Nah, Soalnya kan pintunya dikunci dari luar ya. Iya. Nggak tahu mau ada bakar-bakaran atau apa, ada aroma bensin gitu. Pintunya langsung ditendang.
jebol pintu itu, iya. ditendang itu sama Pak Karyono. Sampai sekarang orangnya pasti masih ingat. Iya. Wah, Eros sih cerita masa lalu itu. Itu ketika di Jakarta, Jakarta. ya pengalaman. Terus pernah kemana aja itu? Banyak. Aku pernah ke Jakarta, pernah ke Surabaya, pernah. Surabaya itu ada di percetaan. Pernah lagi di Kalimantan Timur, itu Di mana itu? Kalimantan Timur itu di Balikpapan. Nah, Oh, saya juga pernah loh di Balikpapan. Ini nanti YouTube-nya Abah Ali Ngaji Urip ini wah sampai Kalimantan juga nih. Wah, berarti, ini gitu. tidak hanya Kalimantan. Soalnya Ngaji Urip seluruh Jadi dunia. teman-teman kita yang ada di luar negeri, mungkin yang menjadi TKI apa itu juga melihat. Oh. Sering juga ada yang kontak secara person, kontak ke saya itu. Nah, Ya pernah di Balikpapan. Di situ kerja, tetap Ya. kerja. Namanya juga cita-citanya pengen jadi punya usaha kecil-kecilan sendiri di sana kerja, Bah, di grosir HP. Makanya sekarang aku dodol pulsa. ya sekarang jadi Jadi beliaunya itu jadi pengusaha pulsa, ya. penjual Jadi jual apa itu punya konter, jual pulsa, baik pulsa apa itu? semua. Ya semua pulsa ya, semua all operator, pulsa listrik ya. Terus ketika di Balikpapan berapa tahun itu? Enggak lama di sana. Nggak lama. Enggak lama aku di sana. Ini soalnya kalau aku ceritain ada kaitannya dengan masalah di keluarga. Oh, kalau gitu ada ya. kaitannya gitu ada situ. Jadi menikah tahun berapa? Menikah, waduh aku lupa tahunnya. Pokoknya aku menikah itu waktu lagu pernikahan dini itu populer, Mbak. Agnes Monica itu loh. Nah, nanti ini Agnes Monica melihat ini ada sejarahnya soalnya. Menikah itu punya anak Punya anak satu, Oh berarti menikahnya berapa kali? 2 kali. 2 istri? Yonda. Pertama kali aku menikah sama orang Surabaya. Ya. Punya anak satu. Tidak perlu disebut nama lah. Nggak perlu. Terus nggak jadi namanya apa ya namanya gagal lah. pokoknya. Gagal ya. Jodohnya gagal. sampai di situ. Ya seperti Kang Dedi itu. Seperti Kang Deddy. Kang Dedi gugat cerai. Terus berhenti santai dulu, maksudnya duduk dulu ya beberapa tahun. Habis itu menikah lagi dengan putri dari Ponorogo. Ponorogo ya. Yang sampai sekarang sampai sekarang itu yang dari Ponorogo. Iya. Itu punya berapa anak? Ini Dapat punya berapa anak? Punya 2 anak ini, Pak. 2 anak ya. Punya 2 anak. Cewek cowok? Cewek semua. Oh, cewek semua. Sama seperti saya. Ketiga-tiganya cewek gitu ya. Tapi besok kan dapat cowok. Menantu kan cowok. Oke, diseruput dulu kopinya. Jadi apa ini pelajaran yang bisa dipetik Gini, dari saya pengen tahu, Mas Eros. dari ngaji urip ini? Dalam rumah tangga. Oh iya. Nah, kita itu mesti berproses ya. Proses Pasti. dalam rumah tangga itu berproses. Ada kadangkala juga ada apa ya pertengkaran di dalam rumah tangga. Pasti itu pasti kan itu. Tapi jangan jangan menirulah yang seperti yang gugatan seperti Bupati Purwakarta menggugat Kang Dedi. Ketika kalau kita melihat seperti itu ya, mereka kurang apa ya? Jabatan punya, harta punya, Iya. gitu loh ya. Mestinya kan tinggal membangun rumah tangganya itu yang kokoh gitu ya. Iya. Kok malah menggugat cerai gitu ya. Tapi itu urusan privasi mereka. Kita tidak mau terlalu jauh masuk ke sana. Iya. Maksud saya gini, dalam penyelesaian gitu gimana ya? Kalau misalnya istri lagi ngambek gitu, gimana? Kalau kalau menurut aku sih setiap orang itu punya cara sendiri-sendiri ya untuk menyelesaikan masalahnya. Itu soalnya masalah itu pasti ada, nggak peduli itu orang kaya, nggak peduli orang miskin, nggak peduli orang sedengan, gampang. Itu pasti ada masalah dalam rumah tangga. Tapi yang penting itu sebenarnya cara menyelesaikannya, Pak. Lah ya itu. Yang penting cara Kan mungkin menyelesaikannya. bisa dicontoh gitu ya. Jadi kita ini bukan orang yang baik kok ya. Bukan orang yang baik. Tapi kan kita punya pengalaman. Ya, Barangkali pengalaman kita itu orang lain mempunyai problema yang sama. yang sama.
barangkali bisa mencontoh penyelesaiannya gitu loh. Cara-cara menyelesaikan gitu ya. Itu gimana Mas Eros? Ini contoh yang masalah apa ini, Pak? Ya ketika kita itu ada perselisihan itu kan kadang-kala istri ngambek gitu apa kita langsung uang atau apa gitu kan? Oh enggak. Soalnya begini loh. Istri itu ada kalanya itu dilembut sekali gitu. Ada kalanya kita bukan tegas, ada kalanya tegas, ada kalanya kita itu lembut sekali. Soalnya apa? Suami itu kalau dalam rumah tangga itu kan harusnya pengayom kan, istilahnya pengayom. Iya, kepala keluarga. Tumpuan terakhir gitu loh. Nah, ada kalanya kita lembut, ada kalanya kita tegas, bukan keras jahat, tegas gitu. Tapi kalau wanita kan memang begitu kan. Iya. Salah bener pokoknya. Kalau aku pribadi, istriku kalau sudah membabi buta istilahnya menurutku mending aku diam aku, Pak. Diam gitu ya. Ya memang harusnya gitu. Jadi kalau misalnya pasangan ya, sebuah pasangan rumah tangga itu kalau istri lagi cerewet, lagi sewot, marah-marah gitu, tidak perlu kita lawan gitu ya. Tidak perlu kita lawan dengan kemarahan juga. Mending kita diam atau kita tinggalkan aja. Kita tinggal ke warung kopi gitu, cangkruk, biarin nanti pulang sudah reda gitu ya. Nanti aja kalau aku sih nanti aja kalau sudah reda baru kita baru ngomong yang enak gitu. Tapi kalau seketika dia itu ngomel, kita balas ngomel, wah nggak asik, nanti jadinya benturan gitu loh. Gitu ya. Terus gini Mas Eros. Pengalaman yang menarik gitu ya. Atau menarik maksudnya di dalam rumah tangga, dalam berkeluarga. Iya. Ketika yang mendebarkan gitu ya. Ketika istri itu hamil dan mau melahirkan itu, perasaan ini kita juga ikut panik gitu ya. Itu gimana pengalamannya? Itu Bah. Pengalaman hidupku ini yang menurut aku itu sangat gimana ya, Kang? Sangat sakral dan berat menurutku itu. Ada satu pengalaman yang sangat luar biasa menurutku. Ini penting, ini serius ini untuk apa ya? Untuk para bapak-bapak. Iya, untuk diceritakan sebagai acuan gitu loh, Pak. Sebagai acuan sebagai seorang bapak itu. Iya. Istilahnya suami siaga. Suami siaga. Kayak neng TV-TV gitu. Iya. Ketika istri mau melahirkan itu, Pak, memang kita harus siaga itu benar. Soalnya apa? Aku sendiri ngalami gitu loh, Pak. Iya. Mulai anak pertama yang Adel Pratista yang sekarang kriwul sudah 5 tahun hampir 6 tahun itu waduh pengalamannya itu menurutku sangat luar biasa sebagai seorang bapak gitu loh. Iya. Itu waktu istriku melahirkan itu saat istilahnya di pembaringan mau bersalin mau melahirkan itu, Bah. Coba kalau mas-masnya atau bapak-bapaknya itu ya misalkan. Tapi gak usah nangis. Nanti kalau nangis saya ikut nangis. Nah, ini cuma bersharing aja, berbagi pengalaman gitu sama teman-teman channel ngaji urip ya, Pak. Iya. Ngaji urip. Soalnya ini juga ngaji gitu. Iya. Batuk dulu, minum kopi dulu. Ayo kopinya diseruput. Kelihatannya sangat ya memang terenyuh memang. Begini. Aku mau cerita itu sebenarnya susah, tapi memang ini harus aku ceritakan soalnya ini ngaji, bagian dari ngaji urip tadi. Pertama kali itu seorang istri kalau pas mau melahirkan itu kayak gimana ya, kayak pasrah gitu, Pak. Iya. Mau dibawa kemana-mana hayo gitu, asal kami berdua, asal sepertinya itu dalam mimik wajahnya itu seperti asal anakku selamat gitu. Oh gitu ya. Sepertinya begitu. Jadi bahkan kadang gini ya, rela nyawanya direnggut, iya toh? Dirinya itu sampai tidak diperhatikan itu. Yang penting anak dalam kandungan yang mau dilahirkan ini selamat. Ya, sepertinya gitu. Kalau aku baca dari wajah itu rata-rata naluri seorang ibu pasrah seperti banget. Itu. Soalnya waktu itu memang aku ada di dalam, Mbak. Aku menemani sampai lahir istilahnya begitu. Sampai kupengku gitu gandulan pas ngeden gitu loh, Pak. Iya. Pas waktu mau melahirkan itu kan terus katanya itu kalau aku teman itu dia jadi kuat gitu loh, Pak. Jadi kuat.
Jadi memang betul kalau yang bagus itu menurutku kalau boleh loh sama bu dokternya sama pak dokternya ditemani. Suaminya itu loh menemani gitu. Soalnya istri itu kalau ditemani suaminya tuh jadi kuat gitu loh Pak. Pas itu, pas ngedenya atau apanya itu aku menemani di situ. Kupingku iki gandulan ngene, Pak. Iki gandulan rambut diuyel-uyel. Iki leme gak kuat putul rambut iki, Pak. Pokoknya diku gandulan kuwi. Sampai lahir sampai pokoknya itu pengalaman yang sangat luar biasa lah. Kalau boleh pesen ya sama mas-mas atau om-om atau bapak-bapak itu ya kalau bisa itu kalau istrinya pas mau melahirkan itu ditemani. Itu sangat gimana ya? Kekuatan yang sangat luar biasa bagi seorang istri. Iya. Merupakan spirit yang luar yang biasa. Hebat gitu ya. Itu menurut aku loh, Pak. Tapi nggak tahu kalau salah atau gimana kan nggak ngerti. Tapi itu menurut aku seperti itu. Soalnya aku ngalami sendiri itu udah 2 kali loh, Pak. Bahkan ini yang kedua ini juga saya temani. Tapi waktu itu karena darurat sudah mau segera lahir, aku cuma bisa ngintip gini. Yang kedua, tapi yang pertama itu aku ada di dalam. Gandulan ini yang pertama. Yang kedua itu sampai di rumah sakit ya? Iya, sampai di rumah sakit. Ya, bersalinnya di rumah sakit. Rumah sakit sekarang bagus pelayanannya Bos, luar biasa. Oke. Mas Eros sudah menceritakan semua pengalaman hidupnya mulai remaja sampai berkeluarga dan sekarang alhamdulillah sukses Rizky untuk menghidupi keluarganya. Jadi orang sukses itu jangan hanya dilihat dari apa yang didapat, artinya berapa harta bendanya, bukan. Sukses itu adalah mereka-mereka yang mampu melalui jalan terjal, kemudian berjalan di jalan yang lapang, artinya membangun keluarga ini bisa baik, bisa tentram di dalam keluarga, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Tentu dibarengi dengan pendidikan ya, pendidikan agama maupun pendidikan umum gitu ya. Mungkin pesan yang terakhir sebelum kita akhiri ngaji urip kali ini, Mas Eros. Pesan terakhirnya ini apa ya? Kalau kita berumah tangga atau apa itu ya, pertama kali yang harus kita tanamkan dalam hati atau dalam jiwa anak-anak kita yaitu pendidikan akhlak lah. Menurut aku akhlak. Iya. Kita tanamkan pendidikan akhlak itu yang dalam pada anak-anak kita, keluarga kita. Yang jelas kalau akhlaknya baik, jelas anak itu akan bisa membawa dirinya itu ke masa depannya juga akan baik. Paling enggak tata krama, sopan santun itu loh. Iya. Kalau kita kan sudah dari awal sudah jelas kita punya tauhid kan. Iya. Tinggal akhlaknya itu dan ngaji lah paling enggak. Iya. Ngaji itu kan nggak harus tertulis banyak ayat-ayat. Ya seperti ini itu kan ngaji urip ya. Ngaji urip itu kan juga meneladani orang yang punya problema kemudian bisa menyelesaikan dengan baik. Ini bisa kita tauladani. Artinya ngaji urip seperti itu. Oke, Mas Eros, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih telah hadir di podcast Ngaji Urip Channel, dan kita akan sambung ke podcast bersama tentu narasumber yang lain yang ada kaitannya dengan ngaji urip untuk menyelesaikan problema-problema atau fenomena-fenomena dalam kehidupan. Sampai di sini, jangan lupa ya, di subscribe juga, tonton sampai habis biar tidak terjadi salah paham. Jangan lupa sekali lagi like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.